Hai guys, kembali lagi bersama kami di channel Arafi. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian baik-baik saja dan semoga kalian semua dijauhkan dari kata sakit teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Lagi-lagi sosok Peci Merah membuat pernyataan yang cukup kontroversial teman-teman. Di mana dengan lantang di hadapan Mas Bondan Gemoy, beliau mengungkapkan akan pensiun dari TikTok, akan menghapus akun TikTok kalau kalah melawan Kades Hoho saat tanding tinju teman-teman. Dan akan bakar peci merah. Nah ini ya pernyataan yang cukup kontroversial yang diungkapkan oleh sosok peci merah teman-teman. Tanpa berlama-lama, mari kita simak videonya ya. Kalau saya kalah sama Huhu, ya ada dua yang saya pertaruhkan. Saya tutup akun, sama sekali gak main media sosial, gak, sama bakar peci. Kalau saya masih main media sosial, saya nggak punya malu. Ya, makanya saya pastikan saya harus menang. Oke, siap. Salut saya ini semangatnya Pak Peci Merah. Duh. Dipersiapkan ya Pak, pokoknya fisiknya. Enggak. Ya, ya, lihat ya. Oke, ini kita sekedar ngecek ya, boleh ya, ngecek kekuatan Pak Peci Merah. Ya, siapa? Ya. Dulu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 positif ini. Aman ya? 11, 12, 13, 14. Poh, tahu Pak? Tahu. Wah, saya sekarang akhirnya jadi all-in Pak Peci Merah daripada dahulu. Pak sekarang pindah jenengan saya. Ya. Pak sekarang pindah jenengan saya. Wah, Alhamdulillah. Kuat loh. dan push up-nya sempurna loh, Pak. Kaget tuh. Pak, coba lihat ototnya, Pak. Lihat nih telur-telurnya lihat. Ini kayaknya mantan pendekar ini. Entar Jawa. Nggak pakai efek loh, nggak pakai efek. Oh, wah, tenanan nih. So, ini tua-tua kuat sekali. Tapi masih fresh loh, kan? Halo, assalamualaikum, Pak Kades. Ini saya terus terang penggemar Anda ini, Pak Kades ya. Tapi tolong saya mau kasih saran sama Pak Kades soal peci merah itu, Pak Kades. Jangan diladenin, Pak. Biarlah dia selalu menggonggong, biarlah dia selalu mengoceh. Jangan diladenin, Pak. Kalau sampai Pak Kades meladenin dia, sama sekali nggak ada harga dirinya, Pak. Sampean menang ora kondang, Pak. Kalau bahasa Jawa, menang ora kondang, Pak. Melawan peci merah itu, menang pun nggak bakalan kondang kalau bahasa Jawa, Pak. Jangan diladenin, Pak. Orang model kayak gitu jangan diladenin. Saya sarankan Pak Hu, jangan sampai terjadi naik ring. Nggak penting itu, Pak. Fokuslah bekerja untuk rakyat Anda sendiri, Pak. Jangan meladeni hal-hal yang nggak penting kayak gitu. Itu nggak penting, Pak. Biarlah dia selalu menggonggong, biar dia selalu ngoceh apapun. Biarin, Pak. Yang sabar kita, Pak. Orang mengalah itu bukan berarti Pak kalah, Pak Kades. Semangat kerja, Pak Kades. Jangan meladeni peci merah. Kalau bahasa Jawa, kalau sampean meladeni peci merah kelihatan jeleknya malah, Pak. Menang ora kondang, Pak. Semangat, Pak. Pada hari ini 2026
Saya menyatakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Peci Merah mengundurkan diri dari pertarungan, sudah tekan kontrak. Maka dari itu ya, Peci Merah jangan merasa jago, nantang-nantang ke Pak Prabowo, nantang-nantang ke Gibran, nantang-nantang ke Kadis Soho dan KDN. Sesudah tekan kontrak begini ya, sudah mendekati untuk sparring di ring, mundurkan diri dengan alasan mukanya mulus dan bla bla bla, takut rusak. Tua Bangka, sadarlah ya, banyak ibadah untuk bekal nanti ya. Di dunia ini nggak ada yang jago. Silakan kritik, demokrasi ini hak seseorang ya, tapi jangan sampai penentang penteng-teng ngajak-ngajak sparring di ring. Ingat itu ya. Sekali lagi, nggak ada yang jago di dunia ini ya. Sok main TikTok, berpolitik lah yang baik ya, jangan penentang penteng-teng. Oke ya. Mungkin dari saya pun juga ya, nggak direspon ya, membatalkan semuanya ya. Sekali lagi, sadar ya, untuk Peci Merah ya, sudah tua ya. Sekarang udah dikirain nggak ada yang menyambut tantangan kamu ya. Ingat ya, Prabowo. Assalamualaikum. Saya menyatakan mengundurkan diri dari pertarungan. Kakek Peci Merah, kakek itu yang kakek omongkan itu, sadar nggak sih? Setiap orang ditantang, Prabowo ditantang, Kang Deddy Mulyadi Gubernur Jawa Barat, Gubernur Bapak Aing ditantang, Kadis Soho ditantang, semua pejabat ditantang. Maksudnya apa? Kek atau mbah, karena sampean orang Jawa ya, saya orang Sunda. Dan saya sebenarnya nggak malas ini nanggapi. Cuman kesan saya ini seolah-olah abah itu, kakek itu kan pingin viral. Sebenarnya itu maksudnya itu kakek itu pingin viral. Cuman belum kena batunya. Dan di postingan-postingannya itu nggak laku. Nggak banyak yang nonton, malah banyak yang ngehujat. Karena apa? Udah kakek-kakek yang harusnya berbicara bijak, nantang-nantang masih seolah-olah badan bugar, badannya kekar, sehat, masih punya tenaga. Gak begitu, bah. Udah tua, makin bijak, makin baik. Terus yang saya sayangkan, Mbah itu bawa-bawa Pancasila. Merasa Abah itu orang yang paling benar dalam urusan Pancasila. Bah, saya ingatkan, Pancasila itu bukan hanya diucapkan di mulut, tapi dipraktekkan dan disimpan, ditanam dalam hati. Itu hakikatnya Pancasila. Saya orang Indonesia dan memahami Pancasila. Mau Pancasila hakikinya atau Pancasila tulisannya. Karena semua mengerucut ada di Pancasila itu. Karena Pancasila dibuat oleh para ulama-ulama besar daripada tokoh-tokoh agama yang pure, murni. Pancasila itu murni. Makanya berajaskan Pancasila. Sekarang Abah nodai itu nama Pancasila. Terus nantang Kadis Soho itu silahkan urusan Mbah karena sama-sama orang Jawa. Tapi jangan bawa-bawa dan nyenggol-nyenggol orang Jawa Barat, orang Sunda. Karena kami gak pernah takut, Mbah. Gak pernah takut.
Kami menghargai karena Mbah itu sudah tua. Nanti kata saya juga udah bilang berkali-kali, ada nanti kena batunya. Ada yang nantang Mbah yang sepadan itu, banyak orang Sunda itu. Cuman saya nggak mungkin karena saya bukan sepadan melawan kakek-kakek. Dan nggak pantas melawan kakek-kakek, durhaka saya kalau lawan kakek-kakek. Cariin aja yang sepadan sama saya lah, ya. Kalau itu benar-benar, tapi kalau cuman buat lucu-lucuan konten, saya nyatakan gak lucu, sumpah gak lucu. Kakek-kakek bicara seperti itu seolah-olah anak muda, gak lucu sama sekali, sumpah gak lucu. Wah, Prabowo, apa perlu kamu aku tanya? Hai Pak, berbicaranya itu pakai otak. Dan berbicara itu pakai otak dan atau logika yang akal yang sehat. Berpikir itu gunakan akal yang sehat. Jangan sembarang berbicara. Jangan sembarang ngomong di publik. Yang kalian Bapak sebut itu adalah presiden kita. Orang yang tertinggi di bangsa Indonesia ini. Yang jelas-jelas yang sudah berniat untuk membela bangsa dan negara dan atau menjaga rakyatnya. Yang jelas sudah berjuang dan berusaha dan bisa mengabdikan dirinya kepada bangsa. Lain dari Bapak. Bapak kan tidak sanggup. Jika Bapak tidak setuju dan atau Bapak merasa tidak baik Pak Prabowo dan siapapun yang memimpin bangsa ini, kenapa Bapak dari dulu Bapak tidak calon presiden? Jadi kita mengkritik orang itu Pak, jika kita tidak mampu dan tidak sanggup, jangan kita mengkritik orang. Apa yang dikerjakan pemerintah, apa pekerjaan di Pak Pro, kalau kita tidak sanggup menggantikan dan atau memperkerjakan yang dikerjakan dari Bapak Prabowo, jangan sembarang kita berbicara. Ya itu presiden kita Pak. Apakah Bapak tidak malu jika Bapak menghina presiden kita sendiri? Kalau Bapak hebat, Bapak hina presiden Amerika, Bapak tantang presiden Amerika, jangan Bapak menantang dan atau mencela-cela presiden sendiri. Dan Bapak bilang Pak Jokowi meninggalkan hutang. Apakah Bapak tahu berapa banyak utang yang ditinggal Pak Jokowi? Di mana utang Pak Jokowi? Di mana anak Pak Jokowi? Apakah Bapak tahu? Bapak itu mendengarkan isu dari angin, Pak. Kalau saya minta, orang meminta buktinya, apakah Bapak sanggup? Bukti-bukti yang Bapak katakan itu, Pak Jokowi meninggalkan hutang yang banyak yang akan dibayar dari kita. Apakah Bapak sanggup membawa bukti itu di mana? Kalau kita hanya mendengarkan isu-isu Pak, dan tidak bisa membuktikan dengan akurat dan dengan mata kita sendiri, dan kita buktikan kepada publik ini, jangan sok berbicara menilai orang. Bapak kan sudah tua, gigi lagi Bapak sudah nggak ada lagi. Sepantasnya Bapak sudah menasehati anak-anak cucu Bapak dan atau yang mana yang baik Bapak berikan kepada orang mereka. Bukan Bapak berkor-kor begitu. Bapak sok pakai peci, sok agama Islam. Tetapi Bapak tidak paham bagaimana sejatinya Islam itu, Pak. Bagaimana yang sebaiknya Islam itu, agama Islam itu. Cuma Bapak tahu saja itu agama Islam. Yang mana agama itu yang baik. Bapak tidak paham. Jadi jangan sok berbicara yang tidak baik, Pak. Ini publik yang semuanya dilihat orang dan diketahui orang di mana-mana, Pak. Jadi berbicaranya itu, Pak, pakai akhlak. Bapak kayaknya tidak ada akhlak. Orang yang baik itu yang punya akhlak, Pak. Tapi Bapak tidak punya akhlak yang baik. Apakah Bapak merasa so hebat? Apa Bapak mau konten? Kalau Bapak hebat, mungkin dari dulu Bapak sudah terkenal. Bapak sudah menjadi orang kaya. Kalau Bapak hebat. Kenapa Bapak baru ini muncul?
berkuar-kuar. Kalau hebat Pak tidak seperti ini. Kalau Bapak pintar, Bapak calonkan diri Bapak menjadi presiden. Kalau Bapak hebat dan berani dan kuat, Bapak masuk ring. Siapa saja Bapak tantang. Jangan dipelihara kebodohan itu Pak. Jangan dipelihara bodoh itu. Pintarnya saja Pak. Cerdasnya saja Pak. Baiknya saja harus dipelihara. Bapak sudah tua. Sedangkan saya, umur yang lebih muda dari Bapak. Tapi saya yakin, yang saya gunakan keyakinan diri saya, dan saya punya keyakinan akhlak saya, dan keyakinan iman saya tidak akan menghina orang dan merendahkan orang, walaupun orang bagaimana. Yang saya berikan nanti, jika orang itu salah, arahan dan nasihat yang baik, Pak. Tidak saya seperti menjelek-jelekkan dan menantang itu, Pak. Kalau Bapak sanggup, tantang orang-orang yang hebat sana, di atas ring. Pakai otak dan akal dan logika yang baik, Pak. Sudah tua Bapak lagi seperti ini. Bagaimana perilaku Bapak lagi muda dulu? Mungkin lebih parah, Pak. Sedangkan Bapak sudah tua lagi tidak sopan dan santun berbicaranya di media sosial. Salam sehat, Pak. Nah, itu ya guys ya. Bagaimana nih pendapat kalian setelah melihat beberapa video-video tersebut teman-teman terkait pernyataan-pernyataan yang cukup tegas dari peci merah yang menunjukkan keyakinannya bakalan menang melawan Kades Hoho saat pertandingan nanti teman-teman. Nah, kita saksikan saja dan kita nantikan saja kapan nih mulainya pertandingan naik ring antara peci merah versus Kades Hoho teman-teman. Kalian mendukung tim mana nih? Apakah tim peci merah atau Kades Hoho? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan nantikan updatean video kami selanjutnya teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.